sorakan. Dia pemilik kehidupan kita. Mari katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti one, two, three, come on. Datanglah dan kuat dan berkuasa. Untuk apa saudara? Menaikkanku. Setiap belenggu sudah dipatahkan. Mujizat dinyatakan. Great is. Boleh tepuk tangan sama-sama atas kepala saudaraku. Tahun ini tahun bangkit. Bangkit dari dosa, bangkit dari kutuk, bahkan bangkit dari sakit. Yang terakhir yang paling penting, kebangkitan di Mangga Besar pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan saudara. Kami rindukan kuasa Allah, kebangkitan pasti terjadi. Ini doa kami Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi dengan iman kita deklarasikan bersama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan kuat dan berkuasa. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Akui dia. Great is our God. Great is our God. Ayo saudara, tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Allah kita yang dahsyat. Come on, saya percaya lebih bisa meriah lagi buat Allah kita yang dahsyat. Saudara, kita sering berkatakan tahun 2023 tahun untuk bangkit dan lupa semua kayaknya saudara. Kita katakan sama-sama ya saudara. Pada waktu saya katakan tahun 2023, saudara jawab tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Bisa saudara? Yang bisa katakan amin. Kita coba ya saudara. Tahun 2023, tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Sekali lagi, tahun 2023, dengan iman sekali lagi, tahun 2023, untuk bangkit dan jadi pemenang. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Saudara lo katakan tadi mau bangkit kan? Amin. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi sampai iman kita tambah kuat saudara. Kami rindukan, come on, kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu sudah dipatahkan, sudah dihancurkan. Katakan betapa dahsyatnya lagi kita. Great is our God. Lagi. Great is our. Last time. Great is our God. Yes, lebih lagi 10 detik yuk saudara, tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Mari berdoa saudara. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa hari-hari ini kebangkitan sedang terjadi
Dan kami percaya kebangkitan itu juga sedang kami alami Tuhan. Berapa waktu yang akan datang di dalam kehidupan kami lihat bahwa Tuhan Engkau yang bekerja untuk menjadikan segala sesuatunya nyata dalam hidup kami. Bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan menjadi pemenang. Bahkan itu bukan hanya kami alami secara pribadi. Kami percaya Tuhan, kami klaim bahwa kebangkitan yang besar itu boleh terjadi buat Mangga Besar. Tempat Tuhan boleh bawa setiap kami berjemaat. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sama-sama kita perkatakan lagu ini dari awal supaya bangkit iman kita saudara. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami teramat percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib,
Kami hamba-Mu Tuhan. Kami berserah akan kepada-Mu Tuhan. Oh, amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku jemaat Tuhan, yuk saya undang sama-sama kita sembah Dia bersama-sama. Syakana barala 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 barala. Oh, kami percaya janji-Mu iya dan amin Tuhan. Di dalam segala kelemahan kami, di situ kuasa-Mu bekerja Tuhan, untuk memulihkan, untuk memberikan kekuatan bagi kami. Kami rasakan kasih-Mu. Jesus, Jesus, haleluya. Mari Mangga Besar Revival sama-sama kita bangkit berdiri dan kita katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku Shalom semuanya. Aplikasi Alkitab YouVersion yang telah di-download lebih dari 500 juta menyatakan bahwa ayat yang paling banyak dibaca sepanjang tahun 2022 berdasarkan pemakai di seluruh dunia adalah Yesaya 41 ayat 10 yang berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi pembaca Alkitab di seluruh dunia sepanjang tahun 2022 mengharapkan dan mendoakan terjadinya kemenangan. Artinya menjadi pemenang. Haleluya. Tuhan menjawab doa dan harapan itu dengan berkata, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Haleluya. Siapa yang dimaksudkan dengan pemenang ini? Dalam pengertian bahasa Indonesia, kata menang memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, mengalahkan musuh, lawan, saingan. Yang kedua, memperoleh hadiah atau pendapatan. Yang ketiga, tekun, rajin, tidak tergesa-gesa. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kata menang diterjemahkan sebagai triumphant, yang memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, great victory, kemenangan besar. Yang kedua, great achievement, pencapaian atau keberhasilan besar. Yang ketiga, successful, sangat sukses. Yang keempat, rejoice, bergembira. Yang kelima, joy, sukacita. Perlu dicatat,
Arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan dengan triumphant tadi tidak pernah berbicara mengenai keuntungan pribadi atau berkat secara pribadi. Memang iblis bekerja dengan tipu muslihat yang membuat orang-orang memusatkan hati dan pikirannya pada definisi sukses secara dunia yang berkonotasi pada materi dan fokusnya adalah keuntungan pribadi. Iblis mendorong orang-orang untuk hidup sukses dan menghalalkan segala cara yang tentunya di luar dari kebenaran firman Tuhan. Perlu dicatat, kita juga berbicara tentang berkat materi. Dan perlu digarisbawahi, ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita saja, tetapi untuk digunakan bagi penginjilan, pemuritan, membantu orang-orang miskin, dan lain-lain. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan berkat materi yang bukan untuk kepentingan pribadi saja. Tuhan menghendaki agar kita bangkit dan menjadi pemenang. Tuhan Yesus adalah sang pemenang. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai pemenang? Sesuai dengan ayat tema kita, 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana." Dalam ayat ini jelas dituliskan bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah Tuhan Yesus selama hidupnya tidak pernah mengalami kesusahan, ditolak, disalahfahami oleh banyak orang, mengalami pencobaan, atau masa-masa sengsara? Jawabnya adalah tidak. Tuhan Yesus mengalami semuanya itu. Bahkan muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot berkhianat, menyerahkan dia kepada orang-orang Yahudi. Sampai akhirnya dia harus disalibkan. Dihujat oleh ahli Taurat, oleh para imam, orang yang lalu lalang. Bahkan salah satu penjahat yang di sebelahnya ikut menghujat dia. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati. Ada pertanyaan, bagaimana Tuhan Yesus mati justru menjadi pemenang? Ibrani 2 ayat 14b sampai dengan 15 berkata, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Di sini dengan jelas dituliskan, justru oleh karena Tuhan Yesus mati, Dia keluar sebagai pemenang. Yesus mengalahkan dan memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan dari kematian kekal selama-lamanya di neraka. Jadi untuk menyelamatkan kita dari mati kekal selama-lamanya, Tuhan Yesus harus mati. Dan pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari kematian. Sekali lagi, karena Tuhan Yesus mati, maka Dia adalah sang pemenang. Yesus mati menjadi pemenang melalui jalan salib. Karena Tuhan Yesus menjadi pemenang melalui jalan salib, maka kita sebagai murid-muridnya, yaitu orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup, untuk menjadi pemenang, kita juga harus melalui jalan salib atau pikul salib. Memang berita tentang pikul salib atau jalan salib ini sudah tidak populer bagi sebagian orang Kristen. Mereka mengira untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup semau gue. Sekali lagi saya mau katakan, untuk menjadi pemenang kita harus melalui jalan salib. Dia yang harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Artinya kedagingan kita harus mati dan manusia roh kita harus semakin kuat.
Untuk itu kita harus terus diproses, dikuduskan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, sehingga menjadi serupa dengan gambar Yesus. Proses pengudusan atau sanctification ini pasti sangat menyakitkan bagi kedagingan kita. Itulah yang disebutkan jalan salib atau pikul salib. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus juga mengalami jalan salib atau pikul salib untuk menjadi pemenang. Dalam 2 Korintus 12, Rasul Paulus bersaksi bagaimana ia pernah diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga, yaitu Firdaus, dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Rasul Paulus berkata, supaya aku jangan meninggikan diri karena perkataan-perkataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Rasul Paulus sudah berseru 3 kali kepada Tuhan, supaya utusan iblis mundur daripadanya. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, saya pun mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Supaya saya tidak sombong, Tuhan juga berikan duri dalam daging. Sesuatu yang menyakitkan. Itulah yang disebut jalan salib atau pikul salib. Saya rela dan saya mengerti, untuk menjadi pemenang harus mengalami ini. Lukas 14 ayat 27 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Lukas 12 ayat 4 dan 5 adalah pengajaran khusus dari Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saya akan berkata kepada kita semua, takutilah sang pemenang, Yesus Kristus. Sebab ia mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Kita harus bangkit menjadi pemenang. Pemenang adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amsal 8:13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kita akan melihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat 10 berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Memasuki tahun 2023 yang berat ini, kita percaya kita tidak akan kekurangan suatu apapun karena kita takut akan Dia. Haleluya. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14 berkata,
Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya! Sekali lagi, saya mau katakan kepada kita semua, bahwa kita harus takut akan Tuhan. Yang mau takut akan Tuhan katakan amin. Pesan Tuhan buat kita semua, bahwa kita harus bangkit, jadilah pemenang dalam hal unity. Dalam Yohanes 17 yang merupakan doa Yesus untuk murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa, aku telah memberikan kemuliaan yang kau berikan kepadaku, kepada mereka, yaitu kita-kita ini, supaya mereka, yaitu kita-kita ini, menjadi satu. Kalau mereka atau kita-kita ini sudah sempurna menjadi satu, dunia akan melihat, dunia akan tahu, dan dunia akan percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, yaitu kita-kita ini. Sama seperti Engkau mengasihi aku. Ini berarti kalau kita menjadi satu, kalau kita unity, maka akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Saya ingat awal tahun 2000, saya pernah ditegur Tuhan dengan kata-kata yang keras. Niko, kamu sombong, kamu arogan. Tuhan melihat karena pelayanan yang sukses membuat saya menjadi sombong, arogan, sehingga membuat banyak hamba-hamba Tuhan hati terluka karena banyak jemaat-jemaatnya yang pindah ke gereja kita. Saya tidak merasa kalau saya begitu arogan, sombong, sampai Tuhan menegur saya dengan keras. Saya menangis, saya bertobat, dan saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan berkata, ada dua hal yang kamu harus lakukan. Yang pertama, saya harus menurunkan nama gereja Betani yang saya banggakan. Yang kedua, saya harus minta maaf kepada gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan. Saya melakukan perintah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba roh rekonsiliasi turun antara gereja kita dengan gereja-gereja lainnya. Dan juga di antara gereja-gereja lain tadi. Di tengah-tengah rekonsiliasi itu, tiba-tiba roh doa turun di Indonesia. Saya ingat tahun 2003 ada NPC, National Prayer Conference di Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah itu diikuti terbentuknya menara-menara doa dan rumah-rumah doa di Indonesia. Revival terjadi. Indonesia mengalami transformasi. Haleluya. Unity merupakan faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Kita sekarang berada dalam era Pentakosta ketiga yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hari-hari ini kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Pada waktu zaman Elia, terjadi peristiwa pertobatan bangsa Israel. Orang-orang Israel ini bertobat karena melihat api Tuhan turun. Api Tuhan turun karena doa Elia. Pada waktu zaman Raja Ahab dengan istrinya yang bernama Isabel, bangsa Israel melakukan dosa yang besar terhadap Tuhan karena mereka menyembah Baal. Elia diutus Tuhan untuk membuat bangsa Israel bertobat kembali. Untuk itu, Elia mengumpulkan nabi-nabi Baal dan Asyera di hadapan seluruh orang Israel. Elia menantang nabi-nabi Baal sebagai berikut. Nabi Baal dan Elia masing-masing akan diberi seekor lembu. Lembu itu akan disembelih dan dipotong-potong dan ditaruh di atas kayu bakar.
tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Setelah itu, nabi-nabi Baal disuruh memanggil Allahnya untuk minta api, untuk membakar persembahannya. Dan Elia akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat berseru, baiklah demikian, setuju. Waktu bagian nabi-nabi Baal memanggil Allah mereka untuk minta api, ternyata sampai sore hari api tidak turun. Waktu bagian Elia, apa yang dilakukan oleh Elia? Yang pertama, Elia membuat mezbah dengan menyusun 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Yang kedua, Elia menaruh kayu api dan potongan-potongan lembu di atasnya. Dan yang ketiga, Elia menyuruh menyiramkan ke atas kurban bakaran dan kayu api itu dengan 12 buyung air. Dan yang keempat, setelah itu Elia berdoa demikian. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Apa yang terjadi setelah Elia berdoa? Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Terjadi pertobatan secara besar-besaran. Haleluya. Jadi, sebelum Elia berdoa, dia membuat mezbah dari 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel yang berbicara tentang unity. Sekali lagi, unity adalah faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Hari-hari ini kita perlu lebih banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. For you are my everything. I Hari-hari ini sedang terjadi kebangunan rohani di antara anak-anak muda di Asbury University, Wilmore, Kentucky. Dan itu sudah menyebar kemana-mana, termasuk Lee University, Church of God, dan juga terjadi di ORU, Oral Roberts University. Kebangunan rohani ini dimulai ketika mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity, dan kemudian api Tuhan yang kita kenal dengan api Pentakosta ketiga turun. Dan mereka hari-hari ini berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini yang kita sebut dengan restorasi Pondok Daud. Terjadi pertobatan, terjadi kesembuhan, revival sedang terjadi. Api Pentakosta ketiga sedang dicurahkan di Amerika. Hari-hari ini kita harus banyak berada di menara doa untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Anak-anak muda, Opa minta kamu semua masuk menara doa.
Seperti nubuatan dari Cindy Jacob tahun 2018 di SICC. Ketika api Pentakosta ketiga turun, bahwa gerakan ini akan terjadi dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan itu adalah Amerika Serikat. Sehingga saya mempersiapkan di Amerika kegerakan melalui Church of God, melalui Oral Roberts University, dan saat ini sedang membangun The Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Karena Tuhan berbicara bahwa melalui Amerika kegerakan ini akan menyebar ke seluruh dunia. Dan sekarang nubuatan itu sedang terjadi. Api Pentakosta ketiga sedang turun di Amerika Serikat. Dan itu akan menyebar ke seluruh dunia. Ini akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Hal ini akan mengakibatkan bangkitnya generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Ini akan mengakibatkan penyelesaian amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita berbahasa roh sama-sama. Kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh. Korea lama sangkara bala 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 bala. Korea lama bala 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 bala. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Apa Bapa, kami berdoa bersama-sama hari ini Tuhan. Jadikan kami sebagai rumah doamu. Kami akan masuk dalam menara-menara doa. Untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Hamba-Mu percaya hari-hari ini api Pentakosta ketiga sedang turun. Sedang turun. Ya Tuhan, di Amerika dan menyebar ke seluruh dunia. Termasuk di Indonesia hari-hari turun. Turun. Oh, kami akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih ya Abah. Jadikan kami sebagai rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan Yesus pada kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau tegur juga kalau kami salah. Itulah Engkau ya Aba. Itu Engkau Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kita harus tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Buka. Minta ampun kalau Tuhan ingatkan. Ampuni kami. Ampuni Tuhan. Ampuni kami. Ampuni. Ampuni. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita bersama-sama. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih ya Abba. Terima kasih ya Tuhan. Oh, hamba berdoa buat yang sakit ya Tuhan. Yang sakit boleh angkat tangan. Terimalah berkat, kesembuhan. Terimalah kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Urapan-Mu turun ke atas kami ya Tuhan. Urapi kami. Urapi kami ya Abba. Urapi kami. Urapan Tuhan turun. Terima. Kami terima Tuhan. Kami terima pengurapan. Kami terima. Makasih ya Pak. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah.